Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk materi IPA atau ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan pertama kita akan membahas materi objek IPA dan pengamatannya. Pada materi objek IPA dan pengamatannya akan kita pelajari tentang penyelidikan IPA, pengukuran dengan satuan tidak baku, pengukuran dengan satuan baku, besaran pokok, dan besaran turunan. Pertemuan hari ini maka kita akan memulai pembahasan kita di penyelidikan IPA. Adapun tujuan kita mempelajari, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan proses atau metode ilmiah dalam penyelidikan IPA yang mencakup pengamatan, inferensi, dan komunikasi berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian telah menjadi peserta didik kelas 7. Nah, di sini kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita itu dapat dipelajari lewat mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Karena IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, para ilmuwan atau saintis itu telah mempelajari banyak hal yang terjadi di sekitar kita itu dengan cara melakukan serangkaian penelitian dengan cara yang cermat dan hati-hati. Nah, inilah yang kita sebut dengan metode ilmiah atau penyelidikan IPA. Nah, dengan cara itu para ilmuwan dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu itu terjadi di alam sekitar kita. Juga dapat memperkirakan sesuatu yang terjadi saat ini. Misalkan, para ilmuwan dapat memprediksi atau mengetahui kemungkinan terjadinya tsunami sehingga kemudian bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian pula untuk fenomena-fenomena alam yang lainnya. Nah, di sisi lain, hasil temuan dari para ilmuwan itu dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Contohnya dalam bidang teknologi, manusia sekarang bisa memanfaatkan hasil dari penyelidikan IPA seperti komputer, televisi, telepon genggam, bahkan sekarang berkembang dengan banyak aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kehidupannya kita. Contoh lainnya di bidang pangan ya, kita sekarang bisa menikmati banyak sekali varietas unggul dari jenis-jenis makanannya kita seperti padi, ubi, sayur-sayuran dan sebagainya sebagai hasil dari penyelidikan IPA. Kemudian dalam bidang kesehatan, sekarang manusia bisa memanfaatkan berbagai jenis obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit ya, atau misalnya membuat antivirus atau membuat antibiotik dan sebagainya yang bisa kita gunakan untuk kehidupan. Ya, contohnya kalau sekarang dalam kondisi pandemi ya yang disebabkan oleh menyebarnya virus COVID-19, ini penyelidikan IPA sangat dibutuhkan sekalipun mungkin untuk saat ini masih dalam proses atau masih membutuhkan waktu untuk kemudian kita bisa keluar dari COVID-19 ini secara sepenuhnya. Baik, jadi kurang lebih seperti itu manfaat penyelidikan IPA bagi kehidupan manusia. Maka kita sebagai seorang pelajar sangat penting untuk mempelajari apa itu penyelidikan IPA dan juga bagaimana melakukan pengamatan dan juga mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Jadi langkah awalnya adalah kita belajar mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita melalui proses yang disebut pengamatan atau observasi. Itu bisa kita mulai dengan mengamati misalnya
orang-orang yang ada di sekitar kita, tumbuhan yang ada di sekitar kita, hewan-hewan yang ada di sekitar kita, atau fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Dalam kondisi sekarang misalnya untuk bisa menjaga kesehatan, ya tentu saja selain misalnya kita harus menjaga antibodinya kita juga harus mengurangi interaksi paparan dengan orang-orang yang berpotensi membawa penyakit, ya misalnya menderita COVID-19. Maka tentu itu dibutuhkan kemampuan untuk bisa mengamati. Contoh misalnya, seseorang tadi punya gejala-gejala sakit yang mirip dengan COVID-19, maka itu adalah bagian dari pengamatan juga. Ya, kegiatan pengamatan itu bisa kita lakukan mulai dari hal yang paling sederhana sampai hal yang lebih rumit ya. Kalau yang paling sederhana misalnya ketika kita mengamati seseorang, temannya kita atau mungkin keluarganya kita, tentu saja dari pengamatan tadi kita kemudian bisa menghasilkan deskripsi atau kesimpulan. Misalnya si A tinggi badannya sekian, si A rambutnya demikian, si A hidungnya demikian. Nah, itu adalah hasil pengamatan atau deskripsi terhadap objek yang kita amati. Dari pengamatan yang sederhana ini, maka IPA akan berkembang. Mengapa? Karena kita sudah membiasakan diri untuk melakukan pengamatan terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Itu akan jadi habitsnya kita, kebiasaannya kita. Sebelum misalnya mengambil kesimpulan terhadap sesuatu, kita sudah melakukan pengamatan terlebih dahulu. Jadi tidak mudah untuk terpengaruh. Jadi ini sebenarnya bisa digunakan dalam semua aspek kehidupannya kita. Contoh misalnya kalau sekarang dalam kehidupan bermedsos ya, semuanya menggunakan medsos, banyak informasi yang sampai ke kita. Maka pengamatan itu pun dibutuhkan untuk bisa memilah atau memilih mana berita-berita yang benar, mana berita-berita yang tidak benar atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, mana berita-berita yang boleh diteruskan, mana yang tidak boleh diteruskan. Begitu pula tentu saja dalam banyak hal lain di kehidupannya kita. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai. Yang pertama itu pengamatan. Pengamatan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dan informasi. Yang mana yang dimaksud menggunakan panca indera? Ya berarti menggunakan indera yang ada pada tubuh kita. Indera pendengaran, indera penglihatan, indera perasa, indera peraba, indera penciuman, ya, semuanya dimanfaatkan untuk melakukan pengamatan terhadap objek yang sesuai. Begitu juga pengamatan terhadap sesuatu dengan nilai tertentu itu harus menggunakan alat ukur. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan pengamatan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pengamatan yang sifatnya kualitatif, yaitu dengan menangkap kesan dari objek yang diamati. Yang kedua adalah pengamatan yang sifatnya kuantitatif, yaitu pengamatan terhadap objek dengan hasil yang terukur, ya ada nilainya. Maka tentu dia harus menggunakan alat ukur tertentu. Contoh pengamatan yang bersifat kualitatif adalah misalnya ketika kita ingin mengetahui karakteristik suatu benda, misalnya bentuknya, warnanya, rasanya, teksturnya. Ini adalah contoh dari pengamatan yang sifatnya kualitatif. Artinya dia tidak bisa diukur tetapi bisa dideskripsikan. Sementara pengamatan yang sifatnya kuantitatif berarti dia harus memiliki nilai yang tetap, yang fix, yang baku, sehingga dia harus menggunakan alat ukur tertentu yang memberikan nilai atau besaran terhadap benda tersebut. Contohnya, panjang suatu benda itu bisa diukur secara kuantitatif, misalnya dengan menentukan dia ukurannya berapa sentimeter, ya, atau dia ukurannya berapa meter.
Yang kedua adalah membuat inferensi atau merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Nah, penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Jadi bisa dikatakan membuat inferensi ini adalah melakukan analisa pada data-data atau informasi yang telah didapatkan sebelumnya. Jadi menghubungkan antara aspek, kemudian membuat perkiraan atau menarik sebuah kesimpulan. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik secara lisan maupun tulisan dapat dikomunikasikan dengan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan ataupun gambar yang relevan. Nah, sederhananya mengkomunikasikan itu artinya menyampaikan informasi hasil dari penyelidikan IPA. Ini adalah salah satu tanggung jawab seorang ilmuwan atau saintis juga, yaitu menyampaikan informasi yang benar terkait dengan keilmuannya kepada masyarakat untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan juga bahwa dengan belajar IPA itu kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Yang pertama, kita bisa memahami berbagai hal yang terjadi di sekitar kita. Contohnya, mengapa matahari bersinar, mengapa terjadi banjir, mengapa menyebar virus dan sebagainya, sehingga kemudian kita bisa menyikapi dengan cara yang benar. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup kita. Mengapa? Karena dengan penyelidikan IPA atau belajar IPA, kita berusaha untuk menghasilkan produk-produk yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan dengan menggunakan penyelidikan IPA tadi. Contohnya, bagaimana misalnya tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik. Oh, ternyata membutuhkan cukup sinar matahari, membutuhkan nutrisi tambahan dan sebagainya. Atau bagaimana menghasilkan varietas unggul dari varietas yang sudah ada. Yang ketiga, bisa menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Dengan belajar IPA kita bisa mengetahui ternyata zat pelarut dan zat terlarut itu bisa dipisahkan dengan proses pemisahan campuran yang disebut dengan penyaringan. Manfaat yang keempat adalah kita terbiasa untuk berpikir logis dan sistematik, sehingga ketika misalnya dihadapkan pada data tertentu kita bisa tahu apa kesimpulannya. Atau misalnya ketika dihadapkan pada fenomena tertentu kita bisa tahu apa yang harus dilakukan atau apa kesimpulannya. Contoh misalnya ketika ada suatu wilayah ya atau suatu daerah keracunan ya atau menderita sakit perut, maka tentu kita tahu bahwa faktor yang bisa menyebabkan tentu adalah sesuatu yang masuk ke mulut, apakah sesuatu yang dimakan atau sesuatu yang diminum, sehingga tahu dari mana kemudian bisa melakukan penyelidikan dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Objek-objek IPA itu meliputi segala sesuatu yang ada di sekitarnya kita, mulai dari objek yang berukuran sangat kecil atau renik atau mikro seperti bakteri, virus, penyusun atom, dan lain-lain, sampai kepada sesuatu yang ukurannya sangat besar seperti lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya. Jadi segala sesuatu itu adalah objek IPA yang dapat diamati. Dengan melakukan penyelidikan terhadap objek-objek IPA tersebut, maka dihasilkanlah kumpulan pengetahuan yang sangat kompleks. Maka untuk memudahkan, pengetahuan itu dibagi atau digolongkan menjadi 4. Yang pertama yaitu adalah fisika, yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya tentang materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Yang kedua adalah kimia, yaitu meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat.
Yang ketiga, tentang biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran yang sangat ternik sampai kepada lingkungan yang sangat luas. Dan yang keempat adalah ilmu bumi dan antariksa, itu mempelajari asal mula bumi, perkembangannya dan keadaannya saat ini, kemudian bintang-bintang, planet-planet dan berbagai benda-benda lainnya. Jadi kesemua ini adalah ilmu yang dihasilkan dari penyelidikan IPA. Jadi kalau bisa kita bilang ya mencakup segala sesuatu yang ada pada kehidupannya kita. Demikian pengantar dari MEM terkait dengan materi penyelidikan IPA. Selanjutnya saya mengajak anak-anak sekalian untuk berpikir kritis. Di sini ada pertanyaan, apakah cinta, keadilan, dan kasih sayang itu termasuk objek yang dipelajari dalam IPA? Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar YouTube ini. Tuliskan nama, kemudian apa jawabannya, dan juga bila ada pertanyaan yang lain terkait dengan apa yang saya jelaskan tadi, silahkan juga dituliskan. Nanti selanjutnya saya akan jawab satu-satu melalui forum WA Group. Dan sebelum meninggalkan channel YouTube ini, saya harap jangan lupa untuk mensubscribe dan like video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.